maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Berapa? 2 juta, Dok. Mana itu bukan uang Mama lagi. Itu uang arisan RT. Mama harus ngomong apa? Bukannya Mama nuduh siapa-siapa, Dok. Tapi cuma Fitri yang masuk ke kamar ini bawa pakaian Mama dan Papa. Saya baru sadar sekarang kamu tipe cowok cengeng yang nggak bisa diharapkan sama sekali. Ya terserah kamu lah. Kalau kamu nggak ngizinin, lebih baik kita nggak usah nikah. Setelah kamu deh. Halo? Halo, dengan Ibu Fitri. Ini dari kantor polisi, Ibu. Saya salah apa, Pak? Iya, Pak. Iya. Aduh, mati aku. Pak Farel ngapain sih jam segini udah datang? Sial banget sih, kepergok deh. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Gadis kampung ini kerja di sini, jadi cleaning service. Aduh, bakal ketemu terus setiap hari dong. Siapa sih yang masukin dia? Sial. Hai Al, nanti siang kita bisa ketemuan kan? Aku janji deh, setelah ini aku gak bakal nemuin kamu lagi. Ada apa lagi, Kai? Kamu kan udah mau jadi istri orang, udah mau nikah. Nggak enak lah kalau ketemuan lagi, nanti timbulnya fitnah lagi. Enggak Al, aku cuma mau ngobrol biasa aja kok. Bisa kan? Lagi pula, mungkin ini jadi pertemuan terakhir kita. Karena setelah nikah aku bakal pindah ke KL. Ya udah, kamu maunya jam berapa? Sebelum jam makan siang ya. Boleh, Makasih ya. sama-sama. Minggir dong. Bapak ngagetin aja. Kamu tuh sengaja ngalangin jalan saya ya? Enggak. Saya nggak tahu ada Bapak di sini. Ya, kalau misalnya Bapak bilang permisi juga saya silakan. Saya udah banyak kehilangan waktu gara-gara kamu.
Minggir nggak? Kenapa sih? Jadi orang gak ada sopan santunnya sama sekali. Kenapa sih Moza tega ngasih kerjaan kayak begitu? Hai Al. Mos, makasih ya kalau lu udah care sama nasibnya Fitri. Tapi apa nggak ada pekerjaan yang lebih pantas lagi buat Fitri, Mos? Maksud kamu? Maaf ya, Mos, aku nggak bermaksud apa-apa. Tapi aku yakin Fitri punya kemampuan lebih dari cleaning service. Cleaning service? Kamu nggak tahu? Cleaning service di mana? Ya di gedung ini. Katanya dapat dari kamu. Sorry Al, kayaknya kamu salah paham deh. Aku emang pernah minta tolong sama Pak Dery, orang HRD. Siapa tahu aja dia punya info tentang lowongan pekerjaan, dia bisa kasih tahu aku. Tapi aku nggak tahu kalau dia nawarin kerjaan sebagai cleaning service. Jadi Pak Dery. Tapi Pak Dery juga nggak salah Al. Dia kan cuma nawarin aja. Lagian, kalau Fitrinya nggak apa-apa, kenapa kamu mesti khawatir sih? Tipe seperti Fitri emang nggak milih kerjaan. Tapi akunya aja yang nggak tega, Mus. Gimana kalau sekarang ini biarin aja dia ngejalanin pekerjaan ini sambil kita nyariin pekerjaan yang pas buat dia, oke? Dan asal kamu tahu Al, sampai sekarang aku masih berusaha membujuk Farel biar dia nggak marah lagi sama Fitri. Dan Fitri masih bisa tetap jadi sekretarisnya Farel. Sorry ya, Mus. Aku udah salah paham sama kamu. Nggak apa-apa lagi Al, aku ngerti kok kalau kamu sayang banget sama Fitri. Loh, Mas? Kok nggak pakai baju baru? Katanya suka sama baju yang saya belikan semalam. Nggak enak aja Mai makainya. Kalau mertua yang beliin. Apalagi mertua yang nggak suka sama aku. Makanya lebih baik aku pakai baju yang aku beli sendiri. Walaupun sudah jelek dan murahan. Kok jadi sinis gitu sih ngomongnya? Aku justru berterima kasih sama kamu. Kamu sudah ngelakuin ini semua. Cuman aku nggak serak aja makainya. Malu kalau aku pakai sesuatu yang bukan menjadi hak aku. Mas, Udah siang, Mai. Aku berangkat sekarang ya. pusing aku. Harus jaga perasaan semua orang supaya semuanya senang. Nggak lama kan? Soalnya tadi aku nggak enak sama kantor. Ini buat kamu. Buka deh. Dasi. Kalau bukan karena aku ngegunting dasi kamu waktu itu, mungkin kita nggak bisa kenalan. Sorry ya lama. Habisnya susah sih nyari dasi yang persis kayak punya kamu. Nggak apa-apa kok. Ini juga bagus, pas sama selera aku. Bener. Al, maafin semua kelakuan aku selama ini ya. Sebelum aku pergi jauh, kamu mau kan maafin aku? Kai, aku tuh nggak pernah marah sama kamu. Soal undangan pernikahan kamu udah dikasih kok dari Farel. Kamu mau datang kan, Al? Insya Allah aku datang. Tapi misalkan aku nggak datang pun, aku tetap ngedoain kamu kok, Kai. Semoga kamu bahagia sama pernikahan kamu nanti ya. Kai, kok calon pengantin sedih gitu? Aku nggak tahu lah, Al. Aku nggak yakin bisa bahagia dengan pilihan orang tua aku nantinya.
Kamu harus optimis, Kai. Semua orang tua tuh pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Aku pulang dulu ya, Al. Makasih udah mau ngeluangin waktu buat ketemu sama aku. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Tanggung, habisin aja deh. Kamu? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Kamu kerja di sini? Emang saya ditugasin di toilet ini. Soalnya saya doang yang mau di toilet ini. Nggak ada orang lagi. Siapa yang nerima kamu kerja di sini? Iya, Pak Warman. Bagian lingkungan gedung. Goblok! Kok gue bodoh banget ya? Farel? Kamu kenapa? Aku kan udah bilang sama kamu. Jangan kasih kesempatan dia kerja di sini. Lihat akibatnya. Jadi sekretaris nggak becus. Jadi cleaning service juga nggak becus. Fitri. Ya siapa lagi? Tapi kan pasti dia nggak sengaja ngelakuin itu, Rel. Kenapa sih kamu malah ngebelain dia? Ya udahlah. Suruh Pak Warman ke ruangan aku sekarang juga, ya. Mbak, maafin aku ya. Aku juga nggak tahu kenapa setiap di depannya Pak Farel aku selalu salah. Ya tadinya sih aku mau ngebuang isi ember ini, sisa airnya aku mau buang ke lantai. Pak Farel masuk, ya kena semua. Maafin aku ya Mbak, tapi Mbak percaya kan aku nggak sengaja. Percaya. Tapi aku tuh heran deh sama kalian berdua. Kok bisa ya berantem terus kayak musuh bebuyutan? Aku sana dulu ya, Fit. Minta maaf nggak ya? Kan akunya juga yang salah. Kamu lagi. Kamu tuh gak ada sopan santun ya? Kalau masuk bisa nggak? Ketok pintu dulu. Aduh, Fit. Makanya lain kali kalau kamu mau masuk ruangan, kamu ketok pintu dulu dong. Maafin saya Mbak, saya lupa ketok pintu. Saya cuma mau minta maaf sama Pak Farel. Ya, saya mana tahu kalau ternyata Pak Farel yang... Keluar kamu. Buruan keluar. Udah salah masih berani ngejawab. Iya, saya keluar. Kenapa kamu, Fit? Capek ya? Ayo makan dulu. Makasih Mbak. Fitri, apa yang terjadi antara kamu dengan Pak Farel tadi?
Saya ini ditegur keras, Fitri. Maafin saya, Pak. Saya benar-benar nggak sengaja. Saya kan sudah bilang, kalau kamu mau bersihkan toilet pria, pasang dulu tulisan di depan pintu masuk bahwa toilet sedang dibersihkan, supaya mereka bisa pindah ke toilet lainnya. Mengerti kamu? Tangan kamu kenapa, Fit? Nggak apa-apa. Cuma pegel aja. Sini biar aku bantu. Nggak enak kan kerja kayak gini, Fit? Seru kok. Aku udah dengar dari Moza soal insiden di kamar mandi. Tapi aku percaya sama kamu, Fit. Kamu pasti nggak sengaja, kan? Makasih ya, El. Cuman kamu orang yang percaya sama aku. Pulang ya, Fit. Kenapa sih Farel jadi orang atau diri banget? Kerjaan yang ngomel-ngomel terus. Tuh anak makin lama makin gila deh. Kayaknya kamu terlalu kasar deh sama Fitri. Kamu nggak takut apa? Dia sakit hati sama kamu, terus balas dendam. Dulu kan kamu pernah takut sama dia. Gak sama sekali, Mas. Cewek kamu kayak dia bisa balas dendam apa sih ke aku? Mi, Kayla nggak mau nikah. Kayla belum siap. Ngomong apa sih kamu, Kay? Kay, Mami tuh udah bicara serius sama Tante Santi. Mami nggak enak ah. Ya ampun, Mi. Masa cuma gara-gara nggak enak Mami jadi ngorbanin Kayla sih? Semuanya tuh udah disiapin. Kalau Mimi maksa, Kayla bakal berbuat nekat. Maksud kamu tuh apa sih? Lihat aja nanti. Mami pasti nyesel. Kayla, kok kamu jadi ngancem-ngancem gitu? Kayla! Aduh, Kayla. Maaf, Pi. Bukannya aku sok tahu ya, tapi menurutku apa pernikahannya nggak bakalan rapuh kalau keduanya nggak saling cinta. Ya ibaratnya kita boleh aja bangun gubuk di atas pasir, tapi kalau maunya bangun gedung, ya fondasinya tetap harus kuat kan. Mama ngapain malam-malam nyuci piring? Fitri? Aduh, Fit, kamu ngapain sih, Fit? Ini kan udah malam. Nggak apa-apa lah, El. Kasian kalau ibu yang ngerjain. Ibu kan udah capek. Dia udah masakin buat kita semua. Masa mesti nyuci juga? Jadi Mama yang nyuruh kamu? Bukan. Ini kemauan aku sendiri kok. Fit, kamu kan juga perlu istirahat. Udah kerja seharian, capek, Fit. Mana tangan kamu lagi sakit kan? Nggak apa-apa, Al. Ini udah nggak apa-apa kok. Udah enak kan? Di antara hatiku terbentang di tiang tinggi, tak satu jua jendela di sana akan ku menang. Lo apa-apaan sih, Al? Gangguin gua aja lo. Mas, kok tega sih, Mas? Fitri udah kerja seharian, udah sampai rumah harus kerja ini itu. Sementara Mas Norman nyanyi-nyanyi, karaokean. Coba sekarang Mas lihat. Fitri lagi nyuci piring, Mas. Yang nyuruh dia nyuci itu siapa? Hah? Emangnya gue? Lagian kalau dia mau tidur, tidur aja. Mas Norman kan seharian di rumah, nggak ada kerjaan. Bantuin dong, Mas, pengertian. Jangan asal ngomong lo ya. Dari pagi gue udah bersihin rumah, motong rumput, nyiram tanaman. Apa itu bukan kerjaan? Hah? Lo pikir nganggur enak? Nganggur juga capek. Papa kalian tuh lagi tidur.
Kalian malah ribut malam-malam begini. Nih, anak kesayangan mama, belain Fitri terus. Saya nggak tega mas sama Fitri. Tiap hari harus bangun subuh kerja seharian. Udah sampai rumah kerja ini itu. Emang dia siapa kita mah, pembantu kita? Bukan kan? Walaupun dia numpang di sini, harusnya kerjaan gak dikasihin ke dia semua dong. Mama tuh nggak pernah nyuruh dia apa-apa, ya. Mama bisa ngerjain semua pekerjaan rumah ini sendiri. Tapi buktinya mah, sekarang dia masih nyuci piring. Coba mama lihat. Padahal kan udah malam, udah waktunya istirahat mah. Al, gue mau tanya sama lo ya. Kenapa sih lo belain dia terus? Hah? Emang lo tuh siapa dia? Siapa? Maafin saya. Lagian kamu ngapain cuci malam-malam begini? Ibu kan bilang besok pagi aja. Kamu tuh ngeyel. Lihat akibatnya, nih, lihat. Maafin saya benar-benar nggak bermaksud bikin Aldo marah. Saya cuma pengen bantu ibu aja kok. Bantu sih bantu, Fit. Tapi lihat-lihat sikon dong. Kalau kayak gini kan, kelihatannya kita semana-mana sama kamu. Yang sambil hati deh. Saya sadar mas, kalau selama ini saya udah banyak ngebebanin keluarga ini. Jadi apapun yang saya bisa bantu buat keluarga ini, saya lakukan. Tapi saya minta maaf kalau itu malah bikin salah paham. Kasihan Fitri. Kenapa sih orang-orang tega banget sama dia? Padahal kan dia perempuan yang baik, lugu, tulus sama semua orang lagi. Mikirin apa, Ma? Kok belum tidur? Mama mikirin Aldo yang makin dekat sama Fitri, Pak. Mama nggak usah mikir yang macam-macam. Mama lihat sendiri, Pak. Kalau sikapnya Aldo itu lain sama Fitri. Kelihatannya tambah perhatian dan tambah sayang. Bahkan Aldo selalu belain Fitri daripada belain Mama. Mama, jangan salah paham. Ini bukan soal salah paham. Mama takut kalau Aldo itu suka sama Fitri. Jangan-jangan mereka pacaran, Pak. Pacaran? Iya. Dan kalau mereka pacaran, mereka nggak boleh dong satu rumah. Dan Mama nggak rela kalau Aldo dapetin Fitri. Kenapa, Ma? Fitri kan anaknya baik. Memangnya nggak ada lagi perempuan yang baik dan lebih cocok untuk Aldo? Udah deh, tidur aja. Fitri sama Aldo pacaran. Nih, Papi jadi kepikiran omongan Farel tadi. Emang benar kan? Pernikahan kalau tidak dilandasi cinta, dia akan riskan dan rapuh. Dan Papi tidak ingin anak Papi mengalami hal itu. Iya juga sih, Pi. Mami sepertinya harus memikirkan ulang rencana pernikahan itu. Mami pikir Kayla itu akan bahagia, Pi. Gak taunya dia gak bisa terima. Ya, Mami juga harus terima deh resikonya. Maafin aku ya, Mas. Aku udah banyak ngecewain keluarga Mas Firman. Selama aku tinggal di sini, aku malah bikin onar. Aku malah sering bikin keluarga Mas Firman berantem. Tapi kalau aku nggak tinggal di sini, aku mau tinggal di mana, Mas?
Aku belum punya uang untuk ngekos sendiri. Ya Tuhan, kenapa semua yang aku lakuin selalu salah di mata orang lain? Oke, Mami mau minta maaf sama kamu. Selama ini Mami selalu maksa-maksa kamu untuk melakukan sesuatu yang gak kamu suka. Semalam Papi dan Mami ngobrol banyak, Kay. Jadi sekarang semua keputusan Papi sama Mami serahkan sama kamu ya. Maksud Mami? Kamu kan sudah dewasa. Kamu berhak menolak apa yang tidak mau kamu jalani. Dan itu termasuk pernikahan. Jadi, kalau kamu tidak mau menikah sama Kevin, Papi sama Mami akan bertemu dengan orang tua Kevin untuk membatalkan rencana itu. Bener, Pi. Makasih ya udah mau ngerti perasaan Kayla. Makasih ya, Pi. Iya. Makasih ya, Mi. Kayla senang deh punya orang tua yang bijak kayak Mami sama Papi. Pagi, Pak. Kamu diam di situ, saya yang jalan duluan. Egois. Kamu bilang apa? Saya egois. Enggak. Bapaknya aja yang kepedean. Makanya jangan ngomel-ngomel terus. Seraneh lo. Halo, Kay. Kak Maya, Kak aku nggak jadi merit. Loh, kok bisa nggak jadi? Kamu minggat ya? Enggak, Mami sama Papi yang ngebatalin pernikahan. Gara-gara Kak Farel juga sih. Jadinya sekarang semua keputusan diserahin ke aku. Ya syukur ya, Kay. Kalau akhirnya mereka bisa lebih bijaksana lagi. Ya udah, kamu hati-hati. Salam buat semua ya. Hari ini nggak ada acara kan? Kita jalan yuk. Mau kemana? Ya kemana aja, daripada kamu suntuk di rumah. Lagian sekali-sekali kan refreshing juga nggak apa-apa. Yuk. Kenapa rencana ini jadi batal? Ini kan bukan main-main. Begini, Jeng. Mungkin itu juga kesalahan kami kemarin. Mengambil keputusan terlalu cepat. Sementara anaknya sendiri belum siap. Jeng, jangan salah paham dulu. Kevin itu anak yang baik. Kami semua menyayangi dia kok. Tapi ternyata Kayla tidak mau dipaksa. Akhirnya ya kami menyerah, Jeng. Aduh, Jeng, saya kan malu sama orang-orang. Semua teman-teman arisan tahu kalau kita ini mau jadi besanan. Sedangkan sekarang nggak jadi. Maaf ya, Jeng ya. Saya nyesel ngenalin Kevin ke Kayla. Makanya, Mi, lain kali kalau ngambil keputusan jangan keburu-buru. Nggak enak kan? Apaan sih, Pi? Udah, salahin Mami terus. Apa hati kamu belum kebuka buat laki-laki lain, Fit? Aku belum mikirin ke situ, Dok. Tapi sekarang tempatnya Mas Firman di hati aku belum tergantiin. Kamu memang hebat, Fit. Aku senang kamu masih setia sama almarhum Mas Firman. Tapi suatu saat nanti kamu juga harus mikirin masa depan kamu, Fit. Nggak mungkin kan kamu sendirian terus. Iya, tapi sekarang aku lagi mau cari pekerjaan dulu yang benar. Biar bisa bagian bule di kampung. Makasih ya, Dok. Untuk apa, Fit? Kan hari ini
Kamu udah ngajak aku jalan-jalan, makan sate, beliin sepatu juga. Makasih ya. Iya. Yuk. Wah, Bu Asih, mereka cocok loh. Udah Al, kapan nih diresmiinnya? Jangan kelamaan pacaran loh. Kita nggak pacaran, Bu. Pacaran juga nggak apa-apa, malah bagus. Cocok kok. Bu, bisa nggak sih nggak ikut campur? Nanti timbul gosip yang enggak lagi. Aldo. Ibu-ibu, mampir yuk ke rumah. Makasih, Bu. Aldo, ngapain sih kamu ngomongnya kasar begitu sama Bu Ira? Mama kan gak enak sama ibu-ibu. Kalau ngomong sama orang tua, yang sopan dong. Mah, tapi mereka udah kelewatan, Mah. Saya nggak suka Fitri dituduh kayak begitu, Mah. Dasar ibu penggosip. Tapi kalau berkata, jangan dengan nada tinggi. Tapi masa mereka senaknya boleh ngomongin orang, sedangkan ditegur nggak boleh? Udahlah, Mah. Aldo! Permisi, Bu. Pak. Pa, lihat tuh. Anakmu kenapa sih jadi kasar begitu? Mama, tenang aja, Ma. Ngapain sih marah-marah? Baru pulang ngaji lagi. Silakan, Bu. Fit, duduk. Ibu mau bicara sama kamu sebentar. Ada apa, Bu? Ibu cuma mau tanya sama kamu. Kamu kan sudah 2 bulan kerja di kantor Aldo. Kamu itu cantik. Pasti ada laki-laki yang suka sama kamu, kan? Iya ya. Kayaknya nggak ada, Bu. Masa sih? Mungkin kamu nggak ngeh. Fitri, kamu itu harus membuka hati. Dan kamu harus membuka diri untuk mencari calon suami. Kami ikhlas kok. Lagi pula, almarhum Firman akan senang kalau lihat kamu bahagia. Ibu cuma mau ngomong itu aja kok. Tolong kamu renungkan, ya. Ibu juga kasihan sama kamu. Nggak tega lihat kamu terus-terusan begini. Kesepian, sendirian. Kamu kan harus memikirkan masa depan kamu, Fitri. Suatu saat nanti, kamu harus berumah tangga. Iya, Bu. Makasih ya. Permisi. Mama, kenapa sih, Ma? Kok tuh bentuk mainan nanya begitu sama Fitri? Mama nggak mau kalau dia jatuh cinta sama Aldo, anak kita. Mama kepengen dia menikah dengan orang lain, terus pergi dari rumah sini. Ya ampun, Mama. Jahat banget sih. Mama bukannya jahat. Ini juga untuk kebahagiaan dia. Masa dia terus-terusan mau begini? Lagi pula, kalau Aldo jatuh cinta sama dia, gimana? Tiap hari mereka sama-sama. Gimana Aldo bisa lepas dari dia? Saya minta kejadian seperti Fitri jangan sampai terulang kembali. Kalian harus lebih hati-hati bekerja. Ngerti? Ya, Pak. Oke, selamat bekerja. Tunggu, Fit. Tolong kamu bersihkan exhaust fan yang ada di internet toilet pria. Hah? Exhaust fan? Itu apa ya, Pak? Itu loh penyedot udara yang ada di langit-langit toilet pria. Ah, itu namanya exhaust fan, Pak. Iya. Nih, Iya. tapi jangan lupa ambil tanggal lipat di gudang. Satu lagi, pasang tulisan di pintu masuk toilet. Jangan sampai ada orang masuk di saat kamu kerja. Paham?
ngapain di sini? Mau ngintip saya ya? Ngapain ngintip? Amit-amit bikin bintit. Jadi kamu ngapain naik tangga kayak gini? Tuh, bersihin itu habis kotor banget. Tadi kamu sempat lihat nggak? Ngeliat apa? Makanya kalau kerja tuh hati-hati. Lihat-lihat dulu, kek. Bapaknya masih salah. Itu kan di depan saya udah tempelin. Orang saya udah tempelin tanda supaya nggak masuk sini, orang lagi dibersihin. Nggak bisa baca, Pak. Ya, kok kamu nyalain saya sih? Tapi benar kan kamu nggak lihat? Udahlah. Ngeliat apaan sih, GR? Apa kamu bilang? Enggak. Jadi kamu mergokin dia di toilet, Fit? Pasti dia malu banget ya? Iya. Makanya besok dia marah-marah. Kamu kenapa, Fit? Nggak apa-apa, cuman masih pegel aja. Kan tadi aku jatuh dari tangga. Aduh, kita ke dokter ya. Nanti pulang kantor aku anterin kamu. Soalnya bahaya, Fit. Takutnya patah tulang loh. Nggak usah. Berlebihan banget sih. Kan aku bisa pakai parem. Nanti aku bikin sendiri di rumah. Aku dulu pernah diajarin sama bule. Kamu tuh orangnya masih tradisional banget ya. Ya, selama tradisionalnya masih berlaku dan bisa nyembuhin, ngapain mesti yang mahal-mahal? Iya, ya udah terserah kamu aja. Aku atas dulu ya. Jangan dong, Fit. Masa aku makan sendirian? Aku sengaja mundurin jam makan siang aku supaya bisa makan siang sama kamu, Fit. Jam makan siang aku udah habis, udah lewat 2 menit, baru aku bisa diomelin. Aku mau bersihin dulu tempatnya, masih dipel. Fit. Dia memang gadis yang hebat. Emang gila. Sekarang bersihin lip. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Selamat siang, Pak. Maaf, Pak. Iya, saya akan sampai di sana sekitar jam 2, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Saya sudah bilang ke Pak Warman untuk ngawasin kamu. Agar kamu gak ceroboh. Makanya kamu kalau kerja itu hati-hati. Kamu apa-apaan sih? Kamu mau ngebahas sepatu saya? Kamu jangan gila ya. Kamu tahu nggak apa kesalahan terbesar kamu? Kamu selalu bertindak tanpa menggunakan akal sehat. Banget sih. Emangnya aku nggak pakai akal sehat kalau mikir? Oh, dia pikir aku gila apa? Ini lagi lama banget. Rel, aku coba ini dulu ya. Iya.
kopi terlalu manis. Kamu gimana sih? Masih. Ini enak, Pak. Nih, minum aja lagi. Kamu kok tega sih? Kalau tahu baju aku bakalan dipotong, mendingan kamu gak usah ngajak aku ke toko pakaian. Butik. Iya, butik. Gadis kampung itu ternyata lumayan juga dengan penampilan barunya. Nggak nyangka gue. Saya udah gak ada kerjaan lagi kan?